Di padang gurun yang sunyi, ada sebuah pohon yang menyimpan rahasia tertua dari tanah yang gersang. Selama 4.000 tahun, polong emasnya telah memberi makan peradaban di tempat di mana tidak ada kehidupan lain yang mampu bertahan. Lalu, dalam waktu kurang dari 1 abad, pohon itu hampir dihapus dari muka bumi, disebut gulma, dibakar, dan dibersihkan dari tanah. Namun di bawah permukaan, sesuatu masih menunggu. Selamat datang di channel Harta Alam yang Terlupakan. Hari ini kita akan membuka kembali sebuah kisah yang terlupakan dalam diam kisah tentang satu pohon yang pernah menghidupi seluruh wilayah gurun tanpa irigasi, tanpa pupuk, dan tanpa kepemilikan siapapun. Sebuah pohon yang telah memaniskan kehidupan jauh sebelum gula industri dikenal dan mungkin masih menyimpan jawaban bagi apa yang akan datang. Inilah kisah tentang Misqueth. Arsip dibuka di Gurun Sonoran, Tucson, Arizona. Tempayan tanah liat yang terkubur selama 4.000 tahun ditemukan. Di dalamnya terdapat biji moskit yang terjaga sempurna. Para arkeolog menemukannya pada tahun 1998, masih dapat tumbuh setelah 4.000 tahun berlalu. Orang-orang yang menyimpannya tidak memiliki bahasa tulisan, tetapi mereka memahami sesuatu yang telah kita lupakan. Di tanah tempat jagung mengering dan sungai berubah menjadi debu, meset tetap berbuah. Ia menjadi benteng kehidupan. Akar pohon ini menembus lebih dari 100 kaki ke dalam tanah. Lebih dalam dari sumur manapun, lebih dalam dari musim kemarau. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwa akar tersebut dapat menyimpan hingga 600 galon air, cukup untuk bertahan selama 10 musim panas. Buah yang dihasilkannya adalah keajaiban alam. Setiap polong mengandung 35% gula alami, protein lengkap, dan serat larut. Udara di sekitar pohon yang berbunga membawa aroma karamel dan asap. Ketika digiling menjadi tepung, ia dapat bertahan berbulan-bulan tanpa rusak. Suku Tono Odom menyebutnya gula kami. Suku Pima, Yaqui, dan si semuanya mengetahui nilainya. Selama ribuan tahun, keluarga-keluarga mengumpulkan polong yang jatuh seperti hujan, menumbuknya menjadi tepung lembut yang memberi makan seluruh desa. Ketika para penjelajah Spanyol tiba pada tahun 1535, mereka menulis tentangnya dengan kekaguman. Alvar Nunes Cabeza de Vaca menggambarkan polong yang rasanya seperti madu. Ia melihat keluarga-keluarga menggilingnya menjadi makanan, lalu memanggangnya menjadi kue yang menghidupi mereka sepanjang musim dingin. Mereka menyebutnya pohon kehidupan. Pada tahun 1541, seorang penjelajah lain mencatat hutan yang membentang di sepanjang Rio Grande, dengan kanopi yang begitu rapat hingga menciptakan ekosistem teduhnya sendiri. Seluruh desa hidup di bawah cabang-cabangnya. Pohon itu memberi tanpa meminta apapun. Namun, kisah itu perlahan memasuki bab yang lebih gelap. Menjelang akhir tahun 1800-an, tanah berpindah tangan. Para peternak datang membawa sapi, kapas, dan ambisi penaklukan. Bagi mereka, Misqueth bukan pohon kehidupan. Ia hanyalah gulma, penghalang keuntungan. Para pendatang membawa tebu dari pulau-pulau jauh, membangun pabrik, perkebunan, dan sistem yang menuntut kendali. Misqueth yang tumbuh bebas tanpa irigasi dan tanpa kepemilikan tidak memiliki tempat dalam tatanan itu. Jutaan hektar dibersihkan, pohon-pohon ditebang hingga rata tanah, namun Misqueth tidak mudah menyerah. Bahkan ketika batangnya dipotong, akarnya tetap diam, sabar, menunggu di bawah permukaan. Mereka membakarnya untuk menanam kapas. Mereka meracunnya demi ladang gandum. Tetapi akarnya menjalar lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun. Setiap kali ditebang, Misqueth kembali dengan 10 tunas baru dari satu batang yang hilang. Setelah puluhan tahun mencoba memusnahkannya, Departemen Pertanian Amerika Serikat akhirnya mengakui pada tahun 1948 bahwa Misqueth tidak dapat diberantas. Namun di bawah permukaan, kisah lain sedang berlangsung. Pohon itu bukan hanya bertahan hidup,
melainkan memulihkan tanah. Pada awal 1900-an, para peternak merasa mereka telah menang. Jutaan sapi berkeliaran di lahan tempat Mesquite pernah berdiri. Mereka mengira telah mengubah alam liar menjadi kekayaan, setidaknya begitu yang mereka yakini. Dalam waktu 20 tahun, tanah mulai retak seperti tembikar. Sungai mengering. Permukaan yang kehilangan penutupnya beterbangan ditiup angin. Ternak mulai kelaparan. Dan pohon yang telah mereka bersihkan pohon yang disebut hama perlahan kembali. Para peternak menyebutnya penyerbu, padahal ia telah ada jauh sebelum pagar atau rel kereta dibangun. Lalu para ilmuwan melihat sesuatu yang tak terduga. Di tempat Mesete kembali, tanah berubah. Akar dalamnya menarik nitrogen dari udara, kemampuan yang hanya dimiliki sedikit tanaman, lalu mengembalikannya ke tanah yang mati. Di bawah naungannya yang menyejukkan, rumput mulai tumbuh lagi, satwa kembali. Gurun seakan bernapas kembali. Pada tahun 1970-an, para ahli ekologi memberinya nama baru, spesies kunci. Insinyur sunyi bagi ekosistem gurun. Polongnya menjadi makanan bagi rusa, javelina, dan koyote. Bunganya memberi makan lebah asli. Kayunya menjadi tempat berlindung. Apa yang dunia sebut gulma ternyata diam-diam telah menyembuhkan tanah sepanjang waktu. Maka pertanyaan itu semakin keras terdengar. Jika sebuah pohon mampu bertahan dari setiap musim kering dalam sejarah dan memulihkan tanah di bawahnya, mengapa manusia pernah berpaling darinya? Menjelang tahun 1990-an, alam seolah mulai meminta kembali apa yang pernah diambil darinya. Kekeringan semakin parah di seluruh wilayah barat daya Amerika. Para petani pun mulai mencari tanaman yang bisa tumbuh tanpa air, sesuatu yang mampu bertahan di tengah krisis iklim yang kian nyata. Saat itulah para ilmuwan mulai melirik kembali pohon yang selama 1 abad telah mereka abaikan. Tahun 1993, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) meluncurkan studi tanaman gurun. Hasilnya mengejutkan. Bunga pohon ini mengandung kalsium 3 kali lebih banyak daripada susu, dan kandungan proteinnya setara dengan telur ayam. Semuanya berasal dari tanaman yang tidak memerlukan irigasi ataupun pupuk. Di saat yang sama, sebuah rasa lapar aneh mulai muncul di masyarakat modern. Gula semakin melimpah, namun begitu pula penyakit. Konsumsi gula global melewati angka 170 juta ton per tahun. Dalam 2 dekade saja, jumlah penderita diabetes melonjak 3 kali lipat. Para dokter pun mulai mencari jenis pemanis alami yang bisa memberi energi tanpa merusak tubuh. Dan mereka kembali ke gurun. Tahun 2005, tim dari Universitas Arizona menemukan bahwa rasa manis dari pohon Mesquite berasal dari fruktosakarides gula nabati yang tidak menaikkan kadar gula darah, tetapi justru memberi makan bakteri baik dalam sistem pencernaan. Polong Mesquite memiliki indeks glikemik yang rendah, aman untuk penderita diabetes. 1 sendok teh tepung Mesquite cukup untuk memaniskan secangkir kopi tanpa menyebabkan lonjakan energi yang berbahaya. Rasanya hangat, sedikit berasap, dan manis seperti karamel, sebuah rasa yang diciptakan oleh alam untuk menjaga keseimbangan. Seorang ilmuwan menulis, "It's the sugar that heals instead of harms." Pada tahun 2010, toko-toko bahan makanan sehat di seluruh Amerika mulai menjual pemanis dari Mesquite, menyebutnya sebagai gula masa depan. Harganya melonjak hingga $20 per pon. Sebuah makanan kuno yang dulu hanya dikenal di kampung-kampung gurun kini berubah menjadi barang mewah di dunia modern. Di Tucson dan Santa Fe, para koki mulai memanggang roti dari Mesquite, bahkan membuat es krim dari buah polongnya. Buah yang dulunya dilarang oleh imperium kini berdiri sejajar di rak pasar swalayan berdampingan dengan madu dan sirup maple, seolah dunia akhirnya mengakui nilainya. Namun kebangkitan sejatinya tidak berasal dari laboratorium atau dapur restoran. Ia lahir dari ingatan. Sekitar tahun 2012, sebuah gerakan sunyi mulai tumbuh di padang pasir Sonora dan Arizona. Beberapa petani adat
Para tetua dan sejarawan pangan mulai mencoba menghidupkan kembali pohon miskuet dari ingatan menjadi kenyataan. Mereka menyebutnya sebagai upaya merebut kembali pohon yang terlupakan bukan demi tren, melainkan demi kehormatan terhadap warisan yang nyaris lenyap. Masih ada biji-biji tua yang disimpan turun-temurun dalam toples kaca disembunyikan demi keselamatan, seperti rahasia yang hanya dibuka pada waktu yang tepat. Seorang petani Tohono O'odham bernama Maria Lopez mulai menanamnya kembali pada tahun 2013, menggunakan cara yang diajarkan neneknya. Menanam di dekat aliran kering, tempat air pernah mengalir. Ia tidak sekadar menanam bibit, tetapi juga menanam kembali kepercayaan lama. Hanya dalam 2 tahun, pohon-pohon yang ditanamnya sudah penuh polong. Maria berkata, aromanya mengingatkannya pada pagi masa kecil saat keluarga berkumpul di dapur tanah liat, memanggang polong untuk sarapan. Aroma itu, katanya, bau rumah yang sebenarnya. Apa yang semula hanya berupa tindakan kecil dari kenangan, berubah menjadi gerakan. Menjelang tahun 2018, Bank Benih Komunitas di Tucson dan Hermosillo mulai mengumpulkan berbagai varietas miskuet dari seluruh wilayah barat daya. Ada yang berpolong merah seperti tanah liat, ada pula yang berwarna emas pucat. Para botanis mengidentifikasi lebih dari 30 spesies asli masing-masing telah beradaptasi dengan sudut gurun tempat ia tumbuh. Setiap varietas membawa cerita sendiri tentang tanah, tentang waktu, dan tentang bagaimana satu tanaman bisa menjadi jembatan antara generasi. Dunia mulai mengingat kembali apa yang telah diketahui oleh masyarakat adat selama berabad-abad. Bahwa rasa manis sejati tidak berasal dari pabrik, ia tumbuh pelan-pelan, dalam panas yang senyap dengan akar yang dalam, dan sejarah yang lebih dalam lagi. Menjelang tahun 2020, percakapan global tentang pangan mulai berubah arah. Kekeringan yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman masa depan, kini menjadi kenyataan yang mengguncang hari ini. Di berbagai wilayah California, tanah pertanian retak-retak seperti tembikar tua yang ditinggalkan terlalu lama di bawah matahari. Retakan itu tidak hanya merusak tanah, tetapi juga mencerminkan keretakan pada sistem pangan dunia. Hasil panen gandum anjlok hingga 40%. Sungai-sungai besar yang dulunya menjadi nadi kehidupan bagi jutaan orang, kini mengering, menyisakan debu, pasir, dan keheningan. Dalam suasana krisis ini, para ilmuwan mulai mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, namun penuh makna. Apa yang tetap bertahan ketika semuanya gagal? Dan jawabannya perlahan-lahan mengarah kembali ke satu spesies pohon yang pernah diabaikan miskuet yang dulunya hanya dikenal di padang pasir, kini menjadi harapan dalam lanskap gersang dunia. Peneliti NASA yang meneliti pertanian berkelanjutan menemukan fakta luar biasa. Akar pohon misket mampu menembus hingga 60 meter ke dalam tanah, menjangkau lapisan air kuno yang tersembunyi jauh di bawah permukaan lapisan yang tidak bisa diakses oleh tanaman pangan biasa. Kemampuan ini membuat misket bertahan di tanah tandus, tempat tanaman lain mati. Seorang ilmuwan menulis dengan kagum. Ia bukan sekadar pohon tapi pelajaran hidup tentang ketahanan dan kebijaksanaan ekologi. Pemerintah mulai membuka mata. Tahun 2021, Komisi Kehutanan Nasional Meksiko meluncurkan program penghijauan kembali miskuet di lebih dari 300.000 hektar lahan yang telah rusak akibat kekeringan dan penebangan berlebihan. Program ini tidak hanya menanam kembali pohon, tapi juga memulihkan hubungan lama antara manusia dan alam. Karena keluarga besar miskuet genus Prosopicera alami tumbuh di banyak wilayah kering dunia, para petani dari Argentina, India, Kenya, hingga daerah gurun Afrika Utara mulai menanam kembali pohon ini sebagai upaya adaptasi terhadap krisis iklim. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, menyebutnya sebagai tanaman bertahan hidup yang terlupakan. Sebuah tanaman yang selama ini terkubur dalam debu gurun ternyata menyimpan cetak biru untuk masa depan. Bukan sekadar tanaman tapi warisan, pohon yang dahulu menjadi simbol perlawanan, kini menjadi rancangan harapan.
Setiap polong, setiap cabang, setiap akar membawa pesan yang diam-diam tapi kuat. Mungkin solusi atas kelaparan esok hari sudah diam-diam tumbuh di bawah kaki kita. Pengetahuan ini belum pernah benar-benar hilang. Ia hanya sedang menunggu untuk dikenali kembali dengan hati yang lebih terbuka dan bumi yang lebih bijaksana. Jika video ini telah membangkitkan kembali satu lemari ingatan dalam diri Anda dan Anda merasa bahwa kisah seperti ini layak untuk dijaga, dan diteruskan klik tombol subscribe dan ikon lonceng di sebelahnya. Setiap like, setiap share adalah satu tindakan nyata untuk menjaga kearifan yang nyaris terlupakan, agar tidak hilang sekali lagi. Dan lemari kisah berikutnya akan segera terbuka.